Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daily Iman, semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali bisa menemani kalian di podcast Daily Iman, asupan nutrisi iman selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, podcast ini akan menyajikan kultum yang semoga menjadi sarana menenangkan hati dan dapat meningkatkan kekhusyukan kita dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Di episode kali ini, kita akan berbagi sedikit renungan tentang memahami makna malam istimewa dan cara menyambut Lailatul Qadar. Malam yang disebut sebagai malam istimewa yang lebih baik daripada 1000 bulan. Secara sederhana, artinya satu malam tersebut memiliki nilai ibadah yang luar biasa besar, bahkan melebihi ibadah selama puluhan tahun. Di hadapan saya sudah ada narasumber spesial kita, Kak Seananda Prasetya, yang nantinya akan mendampingi kita dalam membahas tentang Lailatul Qadar. Halo Kak Sean. Halo semuanya, aku Syananda Prasetya. Gimana puasanya hari ini? Masih aman atau udah mulai bolong-bolong nih? Wah, jangan sampai dong. Apalagi kita udah masuk injury time di bulan Ramadan nih. Kak Sean, katanya nih ada satu malam yang lebih keren dari 1000 bulan. Bener gak sih itu? Bener banget. Itu yang dinamakan Malam Lailatul Qadar. Ibaratnya itu jackpot buat umat muslim setahun sekali. Aku sering denger tuh pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung itu kan sekitar 83 tahun ya. Wow banget sih. Satu malam tapi nilainya bisa seumur hidup. Tepat sekali. Jadi aku jelasin ya. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Jadi secara bahasa Lailatul diambil dari kata Lailah yang artinya malam hari. Sedangkan Qadar diambil dari artinya kemuliaan, penetapan, takdir atau sempit. Lalu sebenarnya Lailatul Qadar itu apa? Oke, aku jelasin lagi ya. Dalam Al-Quran, Lailatul Qadar memiliki beberapa arti seperti malam penetapan, malam kemuliaan, dan malam yang sempit. Ketiga arti tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Pertama, Lailatul Qadar dianggap sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Kedua, penyebutan Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan didasarkan pada kejadian turunnya Al-Quran. Berdasarkan tafsir Al-Asmi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Ketiga, Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang sempit dikarenakan di malam itu para malaikat turun ke bumi. Dengan kata lain, keadaan pada malam Lailatul Qadar sempit karena para malaikat turun ke bumi untuk mengurus segala urusannya. Oh, ternyata secara makna berbeda-beda ya. Sekarang aku jadi tahu nih. Nah, seperti yang aku katakan di awal, kenapa sih malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran, pahala dilipat gandakan, semua doa diijabah, dan dosa-dosa diampuni. Suasananya juga penuh dengan ketenangan, dan para malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan yang diberikan kesempatan emas untuk meraih keberkahan ilahi yang luar biasa. Seperti makna yang aku jelasin tadi. Wah, berarti malam itu benar-benar damai banget ya. Ibaratnya healingnya orang-orang yang beriman. Tapi masalahnya nih, malam itu kan rahasia, nggak ada yang tahu tanggal pastinya. Lalu gimana nih caranya kita mencari malam Lailatul Qadar? Memang malam itu tidak ada yang tahu dengan pasti kapan malam itu terjadi. Namun beberapa hadis mengatakan jika malam Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan.
Hal tersebut tergambar dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil dari 10 bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kita bisa mencari di malam-malam 21, 23, 27, dan 29. Itu kisi-kisi yang Allah berikan kepada hambanya. Waduh, kisi-kisi. Udah kayak mau ulangan aja ya. Bentar-bentar. Tapi kenapa sih waktu malam Lailatul Qadar harus disembunyiin? Kenapa nggak ditentuin sekalian tuh malam Lailatul Qadar pas tanggal berapa gitu? Ya, biar kita nggak cuman rajin pada satu malam doang. Allah kan pengen lihat siapa sih hambanya yang benar-benar serius nyari. Bukan cuman mau instan aja. Kayak kita kalau mau dapat barang langka kan harus usaha lebih effort, ya kan? Oh, bener juga ya. Coba kalau malam Lailatul Qadar udah ditentuin sama Allah di malam 21. Paling kayak aku gini beribadah sungguh-sungguhnya cuma pas malam 21 aja. Selebihnya malam-malam lain paling buat aku tidur, kalau enggak jalan-jalan ke mall cari baju lebaran. Tuh kan, udah terjawab langsung. Kurang lebih seperti itulah manusia. Makanya, kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Tujuannya untuk itu. Tapi sekalipun itu malam dirahasiakan, ada nggak sih ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar? Nah, ini nih. Jadi Rasulullah itu pernah ngasih petunjuk mengenai ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, ciri-cirinya yaitu: pertama, langit pada malam Lailatul Qadar begitu bersih. Kondisi pada malam Lailatul Qadar begitu bersih, tidak mendung maupun berawan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yaitu malam yang mudah, indah, tidak berhawa panas atau dingin. Matahari terbit pada pagi harinya dengan cahaya kemerahan, tidak terik. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pagi hari Lailatul Qadar terlihat sangat cerah setelah melewati malam dengan langit yang bersih. Fajar malam Lailatul Qadar terasa sejuk dan matahari terbit dengan jelas serta tidak menyilaukan. Sebagaimana riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda bahwa pagi hari dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang terik menyilaukan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, keren sekali ya. Semua udah ada clue dan petunjuknya. Tinggal bagaimana kita yang berusaha untuk meraihnya. Oke, mari kita masuk ke intinya. Buat kita yang masih sekolah nih, yang siangnya kadang ngantuk karena tugas, gimana nih cara gercep dapetin malam Lailatul Qadar? Nah, gak harus berat-berat kok. Ini ada beberapa tips simple tapi ngefek banget. Pertama, fokus di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Amannya, gaspol terus dari malam ke-21 sampai terakhir. Nah, di malam-malam ini kita bisa melakukan sholat malam atau iktikaf di masjid sambil sembari berzikir, istighfar, dan tadarus Al-Quran. Kedua, cicil sedekah receh. Cukup sedekah 2.000 atau 5.000. Kalau pas kena malam Lailatul Qadar itu rasanya kayak kita sedekah selama 83 tahun. Bayangin tabungan pahalanya. Ketiga, kurangi scroll TikTok yang gak jelas. Nah, ini tantangan kita. Kurangin main game atau scroll TikTok yang gak jelas sampai larut malam. Mending kita ganti dengan baca Al-Quran walau cuma 1 halaman. Keempat,
Jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Kurang-kurangi gibahnya ya. Wah, bener juga ya. Sedekah receh, tapi kalau pas malam Lailatul Qadar, hitungannya jadi miliaran kali lipat ya. Auto reach pahala nih. Bener banget. Dan jangan lupa, dan ini yang paling penting, jangan lupa lafalkan doa yang diajari Nabi Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf, maafkanlah aku. Wow, keren. Pembahasan kita hari ini daging semua nih. Jadi gak ada alasan lagi ya buat males-malesan di akhir Ramadan. Bener banget. Yuk, mumpung masih muda, energinya masih banyak, kita kejar midnight jackpot ini bareng-bareng. Dan sedikit closing statement dari aku untuk Sobat Daily Iman. Lailatul Qadar bukan sekedar malam yang kita cari, tetapi malam yang harus kita siapkan dengan hati yang bersih dan niat yang sangat tulus. Ia adalah kesempatan emas bagi yang Allah berikan kepada hambanya. Malam-malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Semoga di sisa Ramadan ini kita tidak hanya sibuk menghitung malam-malam ganjil, tetapi juga sibuk memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya yang terpenting bukan hanya menemukan Lailatul Qadar saja, tetapi bagaimana malam itu mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Mari kita sambut malam Lailatul Qadar dengan penuh iman, harapan, dan kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan menerima setiap amal ibadah kita. Baik, Sobat Daily Iman, tidak terasa ya singkat pertemuan kita. Semoga diskusi kita juga dapat menjadi penguat ibadah kalian. Podcast Daily Iman, asupan nutrisi iman selama bulan Ramadan. Saya Muhammad Abdurrahman Arianto dan Syananda Prasetya mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.